Bapak Ibu Bapak, perkenalkan saya Miftahul Firdaus. Di sini saya bersama dengan kedua orang tua kandung saya akan membuat tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini sebelumnya dari Bapak Ibu dapat salam dari dosen saya yang bernama Pak Burjamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini saya akan bertanya yang sudah diberikan kepada dosen, yaitu sejarah seperti apa yang usaha dari Bapak dan Ibu terkait sebelumnya pernikahan. Apakah sudah memulai suatu rancangan usaha atau belum? Bisa dijelaskan? Sebelum pernikahan, Ya. sebelum pernikahan itu ya saya itu usaha kecil-kecilan untuk bisa menjadi guru. Itu saya membuat yang namanya paruh bayam dulu. Setelah uang terkumpul banyak, maka saya itu ke Kanwil menanyakan, saya mau jadi guru kira-kira di kota mana. Ternyata dibuka buku besar, itu saya kok ditugaskan di Belum di Grabak Magelang, SMP Negeri 3. Kemudian saya langsung mencari sekolah itu. Setelah mencari, ketemu SMP Negeri 3 Grabak. Kemudian saya wiata bakti dulu di situ. Selama 6 bulan SK saya turun. Setelah turun, saya kira-kira 3 tahun di situ, kontrak di dekat sekolahan. Ya, ketemu dengan Bapak Muson, jadi suami saya. Setelah menikah itu tahun 1990. Kemudian setelah menikah, saya ya untuk menghidupi anak, ya saya juga ada untuk usaha sedikit, ya kalau sekolah atau ke tempat teman itu membawa pakaian. Pakaian. Sehingga itu dari gaji dan hasil kita jualan itu cukup kira-kira untuk menyekolahkan anak-anak. Anak saya kan 3, yang putri nomor 1, nomor 2 putri, nomor 3 putra. Dan sampai anak-anak kuliah itu gaji saya dan gaji suami mencukupi. Karena saya punya cita-cita bahwa anak saya itu kecuali sekolah juga mondok, sehingga dapat ilmu yang dunia dan akhirat. Sehingga anak-anak saya tidak hanya pinter saja, tetapi juga menjadi anak yang solih dan solihah. Itu saya punya semangat kerja. Jadi kalau pulang sekolah itu saya bisa ke teman bawa pakaian baju-baju muslim, demikian. Lalu bagaimana untuk agar semangat Bapak dan Ibu itu terus konsisten sampai detik ini? Semangat apa yang perlu yang ditantumkan kepada diri itu seperti apa? Bapak punya semangat apa? Nah ya, semangatnya untuk Semangat untuk dengan adanya usaha tersebut, agar usaha tersebut tetap konsisten. Gini, kalau kita punya anak itu kan punya cita-cita supaya anaknya itu hidupnya sukses dunia akhirat, maka kita tidak punya rasa lelah. Kita itu selalu berusaha supaya kita dapat tambahan, jadi bisa menghidupi
anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak kekurangan. Semuanya sampai detik ini yang satu sudah S2, yang nomor 2 itu baru menempuh PKL kemarin di Bali, dan yang ketiga ini adalah anak yang putra sendiri itu masuk di UIN Salatiga yang saat ini baru sampai pada semester 7 akhir, yaitu untuk membuat skripsi. Oh ya, berarti sesuatu kekuatan atau semangat yang muncul itu adalah suatu dari putra-putrinya. Iya. Itu menjadi gejolak kesemangat lebih tinggi. Lalu mungkin pasti setiap waktu pasti akan ada suatu hambatan. Bagaimana cara untuk menyelesaikan hambatan yang seperti apa dan caranya seperti apa agar hambatan tersebut selesai? Kalau hambatan, saya sepertinya ya, setelah memasukkan anak selain sekolah ke pondok, itu Allah memberikan jalan yang terbaik. Pasti ada saja. Jadi yang namanya rezeki itu selalu ada untuk biaya anak. Ya, saya yakin. Jadi Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Sehingga menurut saya hambatan itu tidak ada. Kalau ada pun itu sedikit sekali, dan itu bisa diatasi karena kita itu punya gaji 2, ayah dan ibu, sehingga itu saya sudah merasa bahagia dan senang dan cukup saya puas. Berarti dengan adanya konteks tanda hambatan tersebut itu perlu adanya menyantungkan suatu sifat tawakal gitu. Semua perilaku atau semua saja itu serahkanlah kepada Allah, agar itu bukan termasuk hambatan, tetapi juga suatu yang pasrah kepada Allah. Ya. Sehingga tidak ada hambatan menurut saya, karena Allah selalu membantu, karena Allah itu Maha Kaya. Terus untuk pertanyaan terakhir yaitu harapan seperti apa ketika anak atau saya sendiri sebagai anak yang terakhir setelah lulus, apakah ada harapan agar seperti apa, menjadi apa, dan pesan dan kesan terhadap anaknya yang mungkin setelah lulus nanti? Saya itu ingin anak-anak saya punya masa depan yang cerah dan mempunyai akhlak yang baik, sehingga dengan menyekolahkan di UIN Salatiga, harapan saya anak saya itu jadi anak yang solih dan hidupnya mapan dan sukses dunia sampai akhirat. Itu harapan saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Lalu mungkin adalah dari kesimpulannya, yaitu seseorang itu perlu adanya tolakul ilmi. Mungkin dari bapak atau ibu yang respect kepada seseorang guru, itu anggapannya seorang guru itu seperti apa? Beliau mengajar anak-anak orang dan menyampingkan anak-anak tersendiri, lebih memikirkan mengajar kepada orang lain, itu seperti apa? Seorang guru itu adalah tugas yang sangat mulia untuk mencerdaskan bangsa dan negara untuk masa depan daripada anak-anak tersebut, sehingga kita sadar bahwa seorang guru itu adalah sebagai jembatan daripada generasi-generasi muda untuk masa-masa yang akan datang. Jadi perlu kita ingatkan bahwa untuk semua siswa atau santri itu jangan membedakan antara guru dan orang tua. Itu sama-sama orang tua, di mana guru juga mendidik, orang tua pun juga mendidik. Mungkin itu saja dari
wawancara kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.